Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat memulai aktivitas pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lian Nasari, Kodipai semester 3, mata kuliah Hadis Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Aminuddin Lubis MA. Adapun judul dari presentasi saya pada hari ini yaitu bertentangan dengan hadis tentang perencanaan pendidikan. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pendidikan, 2. Hadis tentang perencanaan pendidikan, ketiga tujuan perencanaan, yang keempat fungsi perencanaan. Definisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah sebagai proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan dan langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ahos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kaf faqala kun fid dunya ka'annaka aribun au abirun syabil. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu izan amsyaitu fala tantasyirul sabaha wa isa asbahat fala tantasirul masya'a wa husmin sihatika limardoka wa min hayatika limutika. Wahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memegang pundakku. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau atau orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu pagi, dan sebaliknya, jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sampai di waktu sore. Dan gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk niatmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memiliki pesan sangat tegas. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau atau orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Yaitu dalam hadisnya kun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menegaskan bahwa betapa waktu itu berharga laksana perantau yang terburu di tempat perasingan. Kelanjutan hadis ini mempertegas untuk mengulur waktu. Sebagaimana juga dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktanimu hamsyan qabala hamsi sababaka qabala haramika wasihataka qabala syaqohaka wa ghanamika qabala faqraka wa farogana qabala syaqolaka wa haisaka qabala mautika. Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Rawahul, yang diriwayatkan Muslim, Tirmidzi, dan Amru bin Maimun. Hal itu menunjukkan bahwa persiapan dan perencanaan untuk masa yang akan datang sangatlah kita butuhkan. Untuk persiapan atau perencanaan termasuk pendidikan, baik itu perencanaan jangka pendek, sedang, atau panjang, harus benar-benar dilaksanakan
agar dalam sebuah kegiatan atau aktivitas dapat teratur, teramati, dan teravaluasi secara baik dan bertanggung jawab. Kunci utama kegiatan perencanaan adalah proses kegiatan perencanaan itu sendiri. Proses perencanaan adalah suatu cara pandang yang logis mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan bersifat rasional. Tujuan perencanaan pendidikan ada 4. 1. Untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. 2. Untuk mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral dan khusus atau spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidik yang harus dilakukan. Dan yang keempat, untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Fungsi perencanaan pendidikan merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai atau personel lembaga pendidikan, menerangkan dan menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan, menentukan tugas, fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personel, menetapkan kebijakan atau metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya, mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana atau skala pengajian. Faktor-faktor yang memengaruhi penentuan prioritas perencanaan pendidikan Islam. 1. Pandangan terhadap pendidikan. 2. Memenuhi kebijakan masyarakat. 3. Perubahan sosial demokratis di dalam masyarakat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari presentasi makalah saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.